Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di TC Online Gathering hari ini. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap antusias di dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, bagian yang keempat, sekaligus yang terakhir dari seri Fresh from the Oven. Sudah berapa banyak yang terberkati dari seri khotbah bulan Januari ini? Saya yakin ini tidak cuma menginspirasi kita semua, tetapi juga mentransform dan mengempower hidup kita untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh serta menjadi berkat buat banyak orang. So, get ready to worship God and bring our best for Him. Shalom saudara, mari hari ini nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah setiap kita. Dimanapun engkau berada hari ini, mari puji dan sembah Dia Allah yang besar bagi setiap hidupmu. Bersyukur Engkau Allah yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kota benteng, gunung pertahanan bagi setiap kami. Nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku
memuji Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak menerima setiap pujian kami, menerima setiap sembah kami Tuhan. Biar saat ini kami datang Tuhan, membawa setiap pujian kami Tuhan. Biar segenap hidup kami mau berikan kepadamu. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahan
bagi setiap kami. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak, layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak diagungkan, sebab Kau yang layak terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, satu-satunya Allah yang layak menerima setiap pujian kami, menerima setiap sembah kami, menerima setiap apa yang hari ini kami mau tinggikan Bapa. Kami percaya, kami bersyukur karena Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi setiap hidup kami Tuhan lebih dari apapun. Kami bersyukur, biar kami percaya pujian ini Tuhan, setiap apapun yang hari ini kami naikkan, kami percaya Tuhan, hari ini kami sudah berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, kita ada di minggu yang keempat di bulan Januari ini, di tahun yang baru ini, dan ini adalah bagian yang terakhir dari seri khotbah Fresh from the Oven. Saya percaya kita semua sudah belajar dan bahkan mulai berubah dan bertumbuh sepanjang bulan yang pertama di tahun baru ini.
Apakah saudara masih terus antusias dan mau sama-sama untuk menjalani transformation journey ini ke depan? Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah prinsip penting dan ini akan menjadi sebuah strong foundation buat kita untuk mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari selama 3 minggu terakhir. Nah, di dalam ratapan pasal yang ketiga, kita masih akan kembali kepada dasar dari firman Tuhan dari seri ini. Di ayat yang ke-31 sampai dengan 33 akan menjadi dasar firman Tuhan untuk khotbah di minggu ini. Dikatakan, because the master won't ever walk out and fail to return. If he works severely, he also works tenderly. His stockpiles of loyal love are immense. He takes no pleasure in making life hard, in throwing roadblocks in the way. Nah, dalam terjemahan The Message tadi, kita baca di bagian yang paling depan, yang pertama dikatakan, because the master won't ever walk out and fail to return. Nah, ada kata yang menarik di sini yang dituliskan, yaitu walk out. Nah, hal penting yang menjadi strong foundation untuk kita pahami adalah pengenalan kita yang benar akan pribadi Tuhan. Nah, dari kalimat tadi dikatakan bahwa the master won't ever walk out. Nah, kita mesti mengerti apa definisi walk out. Nah, Cambridge Dictionary memberikan sebuah definisi. Walk out artinya to leave an event such as a meeting or performance because you are angry or disapprove of something. Ya, sebuah tindakan meninggalkan sebuah event atau sebuah pertemuan atau bahkan sebuah penampilan tertentu karena marah atau karena tidak tidak bersepakat atau menolak atau tidak setuju dengan apa yang sedang disampaikan atau dilakukan. Merriam-Webster menerjemahkan walk out sebagai to leave suddenly, often as an expression of disapproval. Secara mendadak atau tiba-tiba meninggalkan sesuatu karena seringnya sebagai sebuah ekspresi dari penolakan. Nah, menarik sekali bahwa dikatakan the master won't ever walk out, and never fail to return. Nah, apa yang kita baca di sini adalah sebuah gambaran tentang pribadi Tuhan kita. Nah, pengenalan akan Tuhan ini menjadi penting karena ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan kita yang benar akan Tuhan adalah gambaran kehidupan yang kekal itu sendiri. Nah, poin pertama yang menjadi pengenalan kita hari ini adalah the master won't ever walk out. Dengan kata lain, prinsip penting, fondasi penting yang kita pahami adalah He stays with us. God is with us. Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Nah, ini menjadi prinsip yang penting. Kenapa? Karena ada dua hal yang menjadi implikasi dari prinsip ini. Yang pertama, artinya kita sesungguhnya tidak akan pernah sendirian dan otomatis kita harusnya juga tidak mungkin kesepian. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Kemanapun dan apapun yang sedang kita kerjakan, Dia ada bersama dengan kita. He stays with us. He's going nowhere. Yang kedua adalah apapun, bahkan seberat apapun tantangan, masalah, situasi yang harus kita hadapi, kita tahu kita tidak menghadapinya sendirian. Because God is with us. Artinya, kadang-kadang dalam kehidupan ini bukan soal beratnya masalah, tapi dengan siapa kita menghadapi masalah yang kita hadapi, it does matter. Itu membuat sebuah perbedaan. Makanya di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati.
Dan lagi ditulis di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, hal yang kedua dari pernyataan ini, bahwa dia bukan hanya ada bersama dengan kita, tapi dikatakan bahwa won't ever walk out, itu artinya juga bukan hanya dia tidak akan meninggalkan, tapi perbuatan meninggalkan itu biasanya dilakukan karena disapproval, karena penolakan. Dengan kata lain, dia bukan hanya tidak meninggalkan kita, tapi dia tinggal dan menyertai kita dengan penerimaan. Artinya dia menerima kita apa adanya. Tentunya kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Tuhan akan membangun dan mentransformasi kita tentunya. Tetapi dia menerima kita. Dia tidak akan pernah walk out. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita hanya karena kecewa, marah. Karena dia tahu persis. Di dalam Mazmur 103 ayat 14 ini juga menjadi reminder buat kita semua. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, saudara, ini menyadarkan kepada kita semua. Kita ini hanya butiran debu. Dan Tuhan tahu itu. Tapi itu tidak membuat dia kemudian tidak menganggap kita ini penting. Bahkan Yohanes 6 ayat 37 dituliskan, semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini termasuk kita di dalamnya, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bukankah ini sebuah kabar yang sukacita luar biasa bagi kita semua? Tuhan, Allah kita yang perkasa, Bapa yang baik, bukan hanya akan menyertai kita, dia tidak akan meninggalkan kita, tapi dia juga memberikan approval-nya akan keberadaan eksistensi kita. Sekalipun kita ini lemah, sekalipun kita ini tidak berdaya, sekalipun kita ini debu, tapi dia mau menerima kita. Dan tentunya dia tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita terus diubahkan. Firman Tuhan berkata, terus diperbaharui menurut gambar kaliknya, menurut gambar pencipta kita. Bukankah kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya? Artinya Tuhan percaya dan dia sudah melihat jauh ke depan. Pribadi kita yang seperti debu ini akan terus diubahkan, terus disempurnakan, sehingga menjadi pribadi sebagaimana yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, hal yang kedua, pengenalan kita yang benar akan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-32, saya mau bacakan dalam terjemahan New Living Translation, dituliskan gini. Though he brings grief, he also shows compassion because of the greatness of his unfailing love. Sekalipun dia menghadirkan duka, dia menunjukkan belas kasihan. Karena kasihnya yang tidak pernah gagal dan luar biasa. Greatness of his unfailing love. Inilah hal kedua yang menjadi fondasi penting dalam pengenalan kita akan pribadi Tuhan, yaitu his love never fails. Kasihnya nggak pernah gagal, kasihnya nggak pernah berhenti. Kasihnya selalu ada buat kita. Makanya Mazmur 136 ayat 1-3 dalam terjemahan Contemporary English Version, CEV, dituliskan gini. Praise the Lord, He is good. God's love never fails. Praise the God of all gods. God's love never fails. Praise the Lord of lords. God's love never fails. Terpujilah Tuhan, Dia baik. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah gagal. Puji Tuhan di atas segala Tuhan, terpujilah Tuhan atas segala Allah maksud saya. Dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi kasihnya tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal, tidak pernah berkesudahan buat kita semua. Nah, saudara, saya ingin berbicara dari hati ke hati kepada Anda semua yang sedang mendengarkan ini atau menyaksikan ini dimanapun Anda berada. Saya tahu bahwa dalam situasi kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sudah terlalu jauh untuk kembali. Kita sudah terlalu gagal untuk bisa bangkit kembali.
Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh kepada kita semua. Seorang yang bernama Petrus. Ia diberi nama Petrus oleh Yesus karena sebelumnya namanya adalah Simon. Petrus bicara soal batu karang. Nah, kita tahu kisah Petrus ini ironis. Dia adalah seorang murid yang, kalau boleh dibilang, selalu jadi juru bicara. Yang pertama kali bicara, berani, begitu meledak-ledak spontan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kejadian, dia selalu yang meresponi pertama. Dia juga pribadi yang mungkin satu-satunya sampai hari ini, manusia yang berjalan di atas air ketika dia menghampiri Yesus. Dia orang yang dengan lantang berkata, dia siap mati buat Tuhan. Tapi tahukah saudara, dan tentunya mungkin kalau kita yang sudah familiar dengan kisah di dalam Alkitab, Petrus yang sama menyangkal Yesus 3 kali ketika Yesus ditangkap dan orang menanyakan kepada Petrus dan berkata, kamu ini kenal dia. Dan Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Pribadi yang sama yang dengan lantang berkata, aku siap mati buat Tuhan. Dalam momen yang tidak berbeda jauh jarak waktunya, dia menyangkal Yesus karena takut kehilangan nyawanya. Dan saudara, bukankah Petrus adalah gambaran kemanusiaan? Pribadi yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, dan perasaan dan situasi seringkali membuat kita ini bisa berubah-ubah. Bahkan kasih kita kepada seseorang pun bisa berubah tergantung apa dan siapa yang orang itu kemudian kerjakan kepada kita. Nah, tahukah saudara bahwa ketika Yesus bangkit dan setelah ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1-3, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan tahukah saudara siapa saja yang berkumpul di pantai itu? Dituliskan di ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Murid-murid Yesus yang diminta untuk menanti kebangkitan Yesus, yang sudah diberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kembali kepada masa lalunya. Ingat ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, di mana ia menemukan Petrus dan sahabat-sahabatnya ini? Di laut, di pantai. Ketika mereka setelah berusaha seharian dan tidak mendapatkan hasil, mereka kemudian diminta Yesus untuk melepaskan perahunya kembali sedikit ke tempat yang lebih dalam supaya Yesus bisa mengajar. Dan setelah itu Yesus membuat mujizat ketika di tengah pagi hari yang seharusnya tidak ada ikan, jaring mereka penuh bahkan hampir robek. Rupanya Yesus seolah-olah ingin menyampaikan kepada Petrus that I am still the same Jesus. Aku masih Yesus yang sama. Di tempat yang dalam situasi yang sama, ketika mereka juga tidak mendapat tangkapan apa-apa, kemudian oleh karena situasi seperti itu, mereka bahkan tidak bisa mengenali Petrus. Maksudnya nggak bisa mengenali Yesus. Simon Petrus dikatakan di ayat ketiga berkata kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Dan mereka berkata, kami pergi juga dengan engkau. Tapi ayat firman Tuhan dikatakan mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Situasi skenario yang sama. Mereka kembali kepada kehidupan yang sama. Mereka kembali kepada kegagalan, situasi, pergumulan yang sama. Dan Jesus came to the picture. Yesus hadir dan di situ dia menampakkan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan ketika murid-muridnya jatuh, gagal, dan bahkan kembali kepada kehidupan lama mereka. Singkat cerita, saudara, dalam kisah itu, Yesus bertanya, kamu dapat apa? Nggak ada apa-apa. Coba kamu lemparkan jalamu begini. Dan ketika mereka lemparkan, jala mereka penuh ikan. Petrus langsung sadar bahwa dialah Yesus. Ia turun dari perahu, dikatakan dia menceburkan diri langsung, kemudian menghampiri Yesus yang ada di pantai. Karena di situ dia sadar bahwa Yesus benar-benar bangkit.
Dan mereka makan ikan sama-sama. Makanya ada istilah kalau di Israel sana namanya ikan Petrus. Dikatakan di ayat 15 di Yohanes pasal 21 ini, sesudah sarapan. Nah, sekarang kalau tadi Yesus sudah mengembalikan memori, ingatan, dan membuat Petrus kembali tercelik bahwa Yesus masih Yesus yang sama. Sekarang Yesus mau dealing sama Petrus. Karena sama seperti kita semua yang pernah gagal dan jatuh, seringkali kita jadi hidup dalam keterpurukan, merasa nggak layak, merasa sudah gagal, it's done, aku nggak akan pernah punya harapan lagi untuk berubah, aku sudah gagal, aku sudah nggak bisa lagi kembali. That's why God is always dealing with us supaya bagian-bagian yang tergelap dalam diri kita itu disingkapkan dan terang hadir. Simon anak Yohanes kata Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus bertanya 3 kali. Dalam bahasa Indonesia kelihatannya pertanyaan yang sama. Tapi saudara harus mengerti konteks pada saat itu. Yesus bertanya pertama kali, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang dipakai oleh Yesus adalah agape atau agapau. Yang artinya kasih yang ilahi, kasih Tuhan yang unconditional atau tidak bersyarat. Nah, sedangkan Petrus kemudian menjawab Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata mengasihi di sini digunakan adalah phileo atau man's love atau brotherly atau brotherhood love, kasih persaudaraan, kasih antar manusia, kasih yang diberikan atau dilakukan because of something, karena sesuatu. Artinya dengan kata lain bersyarat. Nah, Yesus kemudian bertanya untuk kedua kali dengan kata yang sama, yaitu agape. Dan Petrus menjawab lagi dengan kata yang sama bahwa aku phileo engkau. Dengan kata lain, 2 kali Yesus bertanya, kamu mengasihi aku nggak tanpa syarat? Kau mengasihi aku nggak dengan kasih agape? Kasih yang mengasihi, tetap mengasihi, bahkan ketika tidak ada keuntungan. Tapi 2 kali Petrus menjawab dengan kata phileo yang artinya Petrus mau berkata, aku nggak sanggup kalau harus mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi aku. Yang aku bisa lakukan adalah mengasihi Tuhan dalam kelemahanku. Nah, di sini menariknya. Ketika dituliskan Yesus bertanya untuk yang ketiga kali, Yesus mengubah kata kasih dari agape menjadi phileo. Dengan kata lain, dalam tanda kutip, Yesus menurunkan standarnya dan mengizinkan Petrus untuk mengalami sebuah encounter of acceptance from Jesus. Seperti seolah-olah Yesus mau berkata begini, bahwa aku tetap mengasihi engkau sekalipun engkau tidak bisa mengasihi aku dengan kasih yang sama seperti kasihku kepadamu. Wow. Saudara, Yesus tahu kita ini debu. Yesus tahu kita ini terbatas. Bahkan kita ini orang-orang manusia yang seringkali lebih banyak self-centered. And yet, His love never fails. Dia tetap mengasihi kita. Dia menerima kita. Sekalipun kita seringkali gagal. Dan kita tahu apa yang terjadi dari sana. Perintah Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. And we know for sure, from that moment, sebuah transformasi yang signifikan terjadi dalam hidup Petrus. Petrus bukan hanya berubah, bangkit, bahkan kita tahu pada hari Pentakosta, dia berdiri, menyaksikan tentang pribadi Tuhan, tanpa takut, dengan penuh urapan dan kuasa. Nah, hari itu, begitu banyak orang yang dipertobatkan hanya karena seseorang diterima, dikasihi, ditransformasi menjadi pribadi yang sama sekali baru. Bukankah pengenalan kita akan pribadi Tuhan menjadi fondasi yang begitu kuat yang bisa membuat kita di-launching menjadi pribadi yang ditransformasi secara luar biasa? Saya berdoa lewat apa yang baru saja saya sharingkan ini, kita benar-benar menangkap bahwa kalau kita kenal betul siapa Tuhan kita, yang mengasihi kita begitu luar biasa, bukannya akan membuat kita jadi biasa-biasa,
Tapi justru itu akan menggairahkan, memberi kita sebuah kekuatan, menjadi sebuah bahan bakar untuk kita justru ingin melakukan yang terbaik. Doing the excellence. Ingat, salah satu value yang kita percaya di Transformation Church adalah tenacity. To pursue excellence and go extra mile. Nah, sampailah kita tentunya di poin yang ketiga, sekaligus poin terakhir di dalam sharing saya hari ini. Yang menjadi fondasi yang kuat, pengenalan kita akan Tuhan. Dikatakan di ayat 33, di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, "For he does not enjoy hurting people or causing them sorrow." Karena dia tidak menikmati atau dia tidak suka menyakiti orang atau menyebabkan penderitaan kepada orang. Nah, apakah ayat ini berarti bahwa Tuhan itu memang menyakiti kita atau dialah yang menyebabkan penderitaan kita? Tentu saja bukan itu maknanya. Saudara, memang seringkali kita ini diizinkan untuk menghadapi ujian dan tantangan supaya iman kita bertumbuh dan kita jadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga mesti ingat dan sadar bahwa ada banyak kali tantangan dan pergumulan yang kita hadapi itu adalah akibat dari apa yang kita kerjakan sendiri. Keputusan dan pilihan yang kita ambil, kita lakukan seringkali menjadi taburan yang kemudian akan tiba harinya di mana kita harus menuai. Saudara dan saya tidak bisa menengking setan kartu kredit contohnya gitu. Kalau kita berusaha untuk berdoa supaya hutang-hutang yang karena pemakaian kita yang boros dan luar biasa di masa yang lalu, kita minta di dalam doa kemudian hilang. Ada pertobatan supaya benih yang ditabur itu berubah. Dari yang dulunya boros, semau sendiri, konsumtif, tidak punya perhitungan, kemudian kita berubah. Kita punya laporan keuangan yang jelas. Kita punya gaya hidup yang hemat. Kita memberi tapi mencukupkan diri juga dalam keadaan. Kita berbagi tapi tidak konsumtif. Nah, hal-hal yang kita tabur ini tentunya pasti akan kita tuai. Nah, apa yang saya mau sampaikan lewat ini semua begini. Saudara dan saya, kita semua bisa gagal. Dan masih akan bisa gagal ke depannya. Tapi hal yang terpenting yang kita perlu pahami adalah ketika kita jatuh atau gagal bahkan karena pilihan atau keputusan yang kita buat, kegagalan atau kejatuhan kita itu tetap bukan final. Itu bukan sebuah destinasi, tapi itu hanya sebuah proses atau momen yang kita lewati. Asalkan kita kemudian mau bangkit, berubah, dan mengambil keputusan yang berbeda. Karena ketika kita jatuh dalam sebuah lubang, katakanlah, kalau kita hanya meratapi nasib, kita nggak akan pernah keluar dari lubangnya, saudara. Tapi kalau kita memutuskan saya mau berubah, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bangkit keluar dari lubang itu dan memastikan kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Artinya kita akan lebih hati-hati, kita perlu berdoa minta hikmat Tuhan. Kita ada dalam komunitas yang sehat, kita punya orang-orang yang memberikan nasihat dan kita mengubah gaya hidup atau pikirannya, cara berpikir yang salah dan keliru, sehingga kemudian kita akan mengambil keputusan yang lebih tepat di masa yang akan datang. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang disebut dengan bangkit dan kemudian memperbaiki diri. Inilah transformasi yang dimulai dari hati dan pikiran. Ingat, ketika hati dan pikiran kita mulai berubah, maka yang lain akan mulai berubah juga. Nah, ada satu pribadi namanya Daud. Kita tahu pribadi yang begitu dikenal sebagai seorang raja, pemain musik yang luar biasa, diurapi Tuhan, bahkan disebut a man after God's own heart. Pribadi yang sungguh berkenan, dekat sekali di hati Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa Daud ini pernah gagal dan bahkan kegagalannya itu luar biasa. Saudara, Daud itu ketika jadi raja, diceritakan, saudara bisa nanti baca di dalam Alkitab, dikatakan begini bahwa Daud itu punya orang-orang kepercayaan dan salah satu panglimanya namanya Uria. Nah, Uria ini punya seorang istri namanya Batsheba. Dan karena Batsheba ini begitu cantik, dikisahkan, dituliskan dalam Alkitab bahwa satu waktu ketika Daud ada di atas, bagian atas rumahnya, dia menoleh dan melihat Batsheba sedang mandi. Hatinya kemudian perasaan terpikat dan dia kemudian mengambil Batsheba dengan kekuasaannya sebagai raja untuk dijadikan sebagai miliknya. Dikatakan bahwa dia tidur dengan Batsheba
Sampai akhirnya Batseba kemudian mengandung. Nah, untuk menutupi kejahatannya, ia meminta Uria yang baru kembali dari perang untuk berkumpul bersama istrinya. Sehingga, kalaupun sampai nanti istrinya diketahui mengandung, tidak ketahuan bahwa Daudlah yang mengakibatkannya. Tapi karena Uria yang begitu loyal dan setia kepada Daud, dia justru menolak dan dia berkata, masa lagi dalam perang gini aku harus menikmati kesenanganku. Dan karena tahu siasatnya gagal, Daud menempatkan Uria dengan teganya di medan perang sehingga akhirnya Uria mati terbunuh. Saudara, bukankah ini kejahatan yang begitu keji, manipulasi, dan sebuah rekayasa politik yang begitu luar biasa? Dan oleh karenanya, seorang nabi namanya Nabi Nathan, oleh karena perintah Tuhan datang kepada Daud, menegur Daud dengan keras. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Daud meresponi teguran itu dengan pertobatan. Dia tidak berdalih, dia tidak menyembunyikan diri, dia berkata dengan jelas, aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, inilah yang membedakan. Dia gagal, tapi dia meresponinya dengan mengakui dosanya. Dia bertobat dan dia mau berubah. Sekalipun waktu itu Daud harus menerima konsekuensinya bahwa anak yang dikandung Batseba darinya itu akhirnya harus diizinkan mati. Tapi ketika setelah itu terjadi dan dia bertobat dan kembali kepada Tuhan mengakui dosanya, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan lewat Daud dan Batseba akhirnya lahir anak yang bernama Salomo. Dan dari garis keturunan nenek moyang dari Salomo, Daud Salomo ini, maka kemudian lahirlah nanti seorang bayi yang namanya Yesus, juru selamat kita. Itu sebabnya saudara di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Dalam terjemahan CEV dikatakan, we know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Nah, inilah fondasi ketiga pengenalan kita akan Tuhan yang kita perlu pahami. That He works for our good. Dia bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tentunya ketika kita mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan kita, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa bahwa lewat 3 hal penting yang menjadi fondasi pengenalan kita akan Tuhan yang benar ini, saudara dan saya bukan hanya dikuatkan, tapi kita memiliki sebuah dasar iman untuk bertindak, untuk berubah, dan mengambil pilihan-pilihan yang tepat dan benar ke depannya. Sebab kalau kita tahu that He stays with us, maka kita nggak akan pernah takut dan khawatir. Kita akan bergerak maju dengan keyakinan. Apalagi ketika kita menyadari dan tahu betul that His love never fails. Kita diterima. Yang kita lakukan bukan mencari approval-nya, tapi karena sebuah respon sebagai orang-orang yang dikasihi. Dan yang ketiga, kita tahu He works for our good. Ketika kita mau berbalik dari jalan kita, Dia bahkan bisa memutarbalikkan kondisi yang tadinya keterpurukan, justru mendatang kebaikan. Waktu kita mengambil pilihan menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, yang melakukan firman-Nya, yang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menjadi penutup dari seri Fresh from the Oven. Saya berdoa lewat apa yang selama 4 minggu ini kita pelajari, kita dengar, dan kemudian kita praktekkan. Kita akan mulai melihat perubahan dari hal-hal yang sederhana. Perubahan gaya hidup, perubahan cara berpikir, paradigma, perubahan kebiasaan-kebiasaan yang akan menghadirkan pribadi kita yang semakin diubahkan dan ditransformasi sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat, di minggu pertama kita belajar dan kita menyadari kasih-Nya selalu baru setiap pagi, new every morning. Itu yang akan membuat kita terus punya pengharapan yang baru. Dan kasih setianya itu terbukti bahwa Dia sungguh baik, 100% guaranteed. Dan minggu lalu kita benar-benar dibukakan bahwa kadang-kadang apa yang kelihatannya paling buruk sekalipun, kalau kita menjalani bersama Tuhan dan dalam ketaatan akan firman-Nya, the worst is never the worst. Dan hari ini
kita benar-benar membangun apa yang akan kita kerjakan ke depan sepanjang tahun ini dengan sebuah dasar kebenaran bahwa Dia menyertai kita, kasih-Nya tidak berkesudahan, tidak pernah gagal. Dia turut bekerja dalam segala benda kebaikan. Jadi fresh from the oven ini bukan cuma sekedar a fresh cup of coffee in the morning, but He Himself, God Himself, Jesus, yang mengasihi kita luar biasa, inviting us to take a seat on His table, untuk duduk bersama Dia dalam mejanya sebagai putra-putrinya yang dikasihinya, dan Dia rindukan untuk menjadi pribadi yang terus diubahkan ke depannya. Haleluya, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saudara, mungkin ada banyak dari kita yang setelah mendengarkan ini semua, kita kemudian bertanya-tanya, apa iya? Apakah mungkin ada pribadi yang begitu mengasihi saya? Bahkan saya belum kenal dia. Bahkan mungkin saudara berkata, Anda berkata saya baru dengar namanya. Atau mungkin saya pernah dengar tapi saya tidak menyangka bahwa Yesus yang kamu tadi sampaikan itu begitu mengasihi saya dan menerima saya, bahkan akan terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa lewat dan di dalam hidup saya supaya saya bisa berubah dan bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Is it really true? Benar, saudara. Kalau Anda berkata, saya rindu untuk hidup saya bisa diubahkan demikian, hari ini saya mau memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa buat Anda semua. Kalau Anda mau, mari pejamkan matamu dimanapun engkau berada saat ini, dan taruh tanganmu di hatimu dan ikuti saya berdoa. Dan katakan begini, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Sekalipun aku belum mengenal Tuhan, tapi aku tahu Tuhan Yesus mengenal aku. Aku mempercayai dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku percaya dosaku diampuni dan hidupku dijadikan baru. Di dalam nama Yesus. Buat Anda yang baru saja mengikuti saya berdoa dan menyatakan iman, dengan demikian, congratulations on your new beginning. Nah, inilah awal dari transformation journey Anda bersama dengan Yesus yang mengasihi saudara. Pastikan Anda terus mengikuti TC online gathering ini, supaya saudara terus dibangun, terus diubahkan, seraya saudara terus mempraktekkan. Ikuti komunitas TC ini di dalam Instagram transform.indonesia. Dan apa yang saudara praktekkan akan mulai menghadirkan perubahan dalam hidup. Dan tentunya buat kita semua, saudara, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang percaya dan yang terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percaya, waktu engkau mengambil keputusan hari demi hari, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, berubah dari hal yang paling kecil dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam hubunganmu dengan suami atau istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan orang-orang di sekitarmu, di dalam bagaimana engkau meresponi pekerjaan usahamu, keuanganmu, dalam pelayanan, dalam segala hal. Engkau akan melihat ketika engkau mempraktikkan prinsip-prinsip ini dan taat melakukannya, ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan engkau untuk bisa mengerjakannya, sehingga engkau akan melihat 2022, the year of transformation itu benar-benar digenapi dan terjadi di dalam hidup saudara, sehingga kemudian melalui hidupmu ada banyak orang yang juga boleh diubahkan dan mengalami transformasi juga. Kami berdoa Tuhan ini menjadi doa kami semua dan digenapi dalam hidup kami yang mau sama-sama mengerjakan ini semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Praise the Lord! More than just a fresh cup of coffee. He's inviting us to take a seat on His table as His beloved son and daughter. Thank you Pastor Bambang for such an empowering message today. Saya percaya message yang kita terima di awal tahun ini mempersiapkan kita dan memberikan strong foundation untuk kita do our best at experiencing 2022
the year of transformation. Jangan lupa untuk membagikan berkat dari TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga Anda dengan membagikan link YouTube channel TC dan tuliskan juga insight yang Anda dapatkan di kolom komen. Subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan inspirasi dan info terupdate. Dan sebelum mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita rayakan kebaikannya. Haleluya! Kita sampai di akhir dari TC Gathering hari ini, tapi kita tahu kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah berakhir. Doa kami semua lewat seri Fresh from the Oven sepanjang 4 minggu di Januari ini akan benar-benar membangun kita semua, memberikan kita prinsip-prinsip yang praktikal untuk kita bisa kerjakan. Dan kita akan menyaksikan apa yang menjadi transformation journey kita ini akan sungguh-sungguh menghadirkan perubahan dan the true transformation. Saudara dan saya berubah, bahkan kita dipakai Tuhan untuk membawa perubahan ini dimanapun kita ditempatkan. Mari, dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita dan sudah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi kita unconditionally dan menerima kita, bahkan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Karena dia mengutus Roh Kudus yang kemudian empowering setiap kita, memampukan kita untuk kita terus diubahkan dan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dan transformasi dimanapun kita semua ditempatkan. Siap kita yang siap dan sudah menerima berkat, pengutusan, pengurapan, dan mau mengerjakannya dengan setia. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday.